malah berkhutbah. Jadi kalau di komsel supaya kita bertumbuh semua. Nah di komsel itulah kita belajar berbicara. Nah karena saya juga dulu baru-baru bertobat di baptis tahun 2004. Saya kan dulu dari HKBP. Ini bapak saya juga dulu dari HKBP. Jadi nah begitu masuk ke karismatik ini tahun 2004 itu saya dibaptis. Ya memang saya dibina dari komsel ini. Dari komsel ini nanti kita belajar. Bisa belajar berdoa, belajar melayani, belajar berbicara seperti sendiri kan. Nah, saya udah bangga kemarin tuh saya lihat di Parsau tahun ini. Nah, jadi semua kita bertumbuh, itu maksudnya, bertumbuh. Seperti Jeremia itu kan orang yang peta lidah. Di dalam kitab Jeremia 1, sama juga dengan Petrus yang tidak tahu apa-apa. Nah, sama juga dengan Musa. Mereka itu orang-orang biasa. Tapi karena mereka memang digerakkan Tuhan, dibimbing Tuhan, mau mereka taat dan setia sehingga mereka semua dipakai Tuhan. Jadi kita ini semua dipakai Tuhan, ya. Nah, jadi tidak hanya pendeta yang bisa berbicara menyampaikan firman Tuhan. Nah, itulah memang kelebihannya karismatik ini. GBI terutama juga ya. Nah, itu yang kita dapatkan. Jadi khutbah Ibu Gembala kemarin memang itu topiknya. Jangan tinggalkan kasih mula-mulamu yang terambil dari kitab Wahyu 2. Coba kita lihat Wahyu 2. Ya. Nah, tadi yang sudah dijelaskan Pak Nebaho, kasih mula-mula memang ada 3 poin. Ada berapa Mak kemarin? Ada 3 poin disampaikan Ibu Gembala. Itulah tadi yang ditambah ya, yang diulangi Pak Naibaho tadi. Nah, saya kan tak sebenarnya banyak. Jadi namanya kalau khutbah di gereja kan paling 40 menit, ya kan? Nah, jadi Roh Kudus itu kan dia kaya memberikan pemahaman-pemahaman yang baru kepada kita. Nah, mungkin juga menurut Pak Santuri kasih mula-mula itu seperti apa? Ya, nah jadi tidak hanya disampaikan Ibu Gembala aja kemarin, mungkin juga menurut Inang. Nah, menurut saya kasih mula-mula itu nanti akan saya jabarkan juga sedikit nanti seperti apa kasih mula-mula itu. Kenapa Tuhan mengajak kita supaya jangan tinggal kasih mula-mula itu, sehingga kasih kita, cinta kita kepada Bapa semakin lebih melekat kepada Tuhan. Nah, coba kita buka Wahyu 2. Wahyu 2 ayat berapa teman? Sebenarnya dari ayat 1, tapi iya, intinya aja ayat 4. Ayat 4. Coba kita lihat Wahyu 2 ayat 4. Sudah dapat semua? Boleh dibacakan Inang Buru Silalahi dulu. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Iya. Terus? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Nah, kalau kita baca, puji Tuhan ya, kalau kita mungkin dari ayat 1 sampai ke bawah, ini ada lagi tambahan-tambahannya nanti. Kau menyebutkan hamba Tuhan, kau menyebutkan Kristen, kau sudah menyebutkan kau sudah setia beribadah, dan lain sebagainya dan sebagainya. Bahkan juga kau sudah menyebutkan kau pendeta katanya. Nah, sehingga muncul ayat ini, nah supaya kembali kasihmu yang semula katanya. Itu, nah apa itu kasih yang semula itu? Nah, seperti ini. Semua kita pasti pernah berpacaran, ya kan? Nah, tidak mungkin langsung kita menikah kalau nggak berpacaran, ya kan Inangkan? Nah, bisa enggak kita bayangkan kalau kita berpacaran, berteman dulu, ya ketemu, artinya ya namanya berteman lah, berteman belum jadi gitu. Bisa enggak kita, apalagi cinta pertama, ya kan? Wah, saya pikir tidur juga ini karena sekarang aja handphonenya kan, ya kan kapan mau ketemu itu kan cintanya kan. Nah, pokoknya ya seperti bisa kita bayangkan lah, cintanya itu nggak peduli dengan apa yang ada ya. Nah, pergi jalan sana maunya kurang jauh ya kan. Nah, adapun rongit ini madoit kayaknya nggak terasa karena cinta sekali. Nah, sebenarnya hubungan suami istri juga harus demikian juga. Nah, tetapi kenapa sekarang ini, nah sesudah ada pernikahan, punya anak 1, 2, 3 mulai, kenapa kasih itu mulai apa? Seharusnya yang Tuhan mau supaya hubungan suami istri tetap harmonis. Ya, mulai dari bayangkan dia mulai dari berpacaran, maunya sampai tua, seperti itulah. Kasihnya itu, cintanya itu jangan pudar. Nah, demikian juga kita sebagai bapak kita itulah sebagai mempelai kita. Ayo suami tah. Ya, kalau suami yang kita sekarang ini selama kita di rumah ini kan suami sementara.
tapi suami yang kekal itu adalah Bapa kita. Nah, inilah yang dimaksud Tuhan tadi, Wahyu 2 ayat 4 ini, supaya kasihmu itu jangan tinggalkan katanya. Artinya gini, seperti saya bayangkan dulu. Waktu saya dibaptis tahun 2004, ya kan? Nah, maunya cepat ibadah hari Minggunya. Pokoknya suka menangis dulu saya, ya, baca Alkitab, pokoknya cinta mula-mula itu, ya. Nah, jadi itu supaya jangan hilang. Sampai kapan? Sampai Tuhan menjemput kita, supaya kasih mula-mula kita itu jangan sampai pudar. Nah, pertanyaannya, kenapa ada orang bisa kasih mula-mula itu hilang? Nah, ya semua kan tidak pergumulan, ya kan? Nah, Tuhan mendewasakan kita harus dengan ujian. Di ujian itu orang kadang tidak lulus, ya kan? Nah, maklum juga saya, ya kan, apalagi situasi keadaan ekonomi kan. Nah, ya puji Tuhan memulur matu kan situasi dari keluarga juga ini sudah. Nah, jadi itu karena kita usahakan terus. Bagaimana caranya? Nah, memang harus ada perlawanan, kita harus lawan itu. Bagaimana hubungan kita itu kepada Tuhan semakin melekat. Nah, itulah yang diserahkan ibu kemarin itu, kasih mula-mula. Mungkin menurut ibu Silalai, bagaimana kasih mula-mula itu? Coba kita akan bergiliran satu-satu nanti, 2 menit coba. Nah, karena ini kita melatih berbicara, ya. Supaya bagaimana kasih mula-mula itu kira-kira, supaya kasih mula-mula itu jangan pudar. Apa yang mau kita lakukan bagian kita untuk Tuhan? Coba saya akan tanya satu-satu nanti. Akan mungkin juga nanti boleh membagikan. Ayo. Kasih mula-mula itu cinta kita kepada Tuhan jangan sampai kendor gitu. Apa yang mau kita lakukan? Dan apa penyebabnya kasih mula-mula itu kekendoran itu bisa pelan-pelan hilang dari Tuhan? Apa penyebabnya dan apa yang mau kita lakukan supaya kita bisa mengatasi? Coba bagikan dulu. Hilangnya cinta mula-mula itu ya karena pergumulan. Pergumulan, ya, banyak pergumulan, ya. Nah, bulat tuh. Jadi hilangkan, kita nggak semangat lah datang ke Tuhan, mungkin datang ya sum-sum tuh jadi. Nah itu jadi pribadi yang aku rasain, ya. Jadi kadang kita kurang semangat lah. Padahal harus semangat, ya. Harus semangat sebenarnya. Nah, cuman bisa misalnya kita nih ada tugas lah di gereja.